Assalamualaikum anak kreatif semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Nurini dari SD 1 Palbapang, Bantul. Kali ini kita akan belajar materi pecahan. Pada materi kemarin, anak-anak sudah belajar juga tentang pecahan. Nah, kita pada hari ini akan belajar mengenai pertama, memberi tanda arsir pada daerah sesuai dengan pecahan yang diminta. Yang kedua, kita akan belajar membandingkan pecahan. Dan nanti di akhir, kita juga akan belajar menyelesaikan soal-soal tentang pecahan. Coba kita ulangi. Apakah anak-anak masih ingat materi yang kemarin? Nah, bisa anak-anak lihat. Ini ada beberapa contoh pecahan. Yang pertama, setengah. Yang kedua, 3/7. Yang ketiga, 3/4. Dan yang terakhir, 1/8. Pecahan itu ditandai dengan adanya pembilang dan penyebut. Hebat, anak-anak masih ingat. Nah, selanjutnya, saya punya gambar lingkaran dan gambar segi 5. Yang satu, gambar lingkaran diwarnai dengan tanda arsiran merah. Nah, itu menunjukkan bilangan 1/2. Kenapa 1/2? Karena yang diarsir merah hanya 1. Padahal dalam lingkaran itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya, dibangun yang segi 5, anak-anak bisa melihat ada 3 warna kuning, dari seluruhnya bagian ada 5. Berarti pecahan itu dari gambar segi 5 menunjukkan nilai 3/5. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Ada 4 bangun di situ. Yang warna ungu, lingkaran warna ungu, itu menunjukkan 2 dari 4 bagian. Artinya nilai pecahannya adalah 2/4. Kemudian yang arsiran hijau itu hanya ada 1. Berarti berapa anak-anak? 1/4. Luar biasa, ingat. Selanjutnya, yang warna merah muda. Ada 3 arsiran dari 8 bagian. Menunjukkan pecahan nilainya 3/8. Kemudian yang terakhir ada warna oranye, arsiran oranye. Itu menunjukkan 1/3. Baik, sampai di sini ada ya. Semuanya masih bisa. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau dibalik, kita mempunyai pecahan 3/10. Bagaimana kita akan menggambarnya? Ada 3 cara yang harus kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan nilai pembilang dan penyebutnya. Di situ pembilangnya angka 3 dan penyebutnya angka 10. Nah, dari pembilang dan penyebut, kita buat kotak sejumlah penyebut, yaitu 10 kotak. Dan angka pembilang digunakan untuk apa? Angka pembilang digunakan untuk sejumlah daerah atau kotak yang kita arsir. Sudah bisa paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bu Guru punya angka 5/7 dengan 5/12. Langkah pertama tadi apa? Penyebutnya kita buat kotak sebanyak 7 kotak. Dan yang angka arsiran itu dari pembilangnya. Nah, yang 5/7 seperti itu. 5/12 juga seperti itu. Sudah?
Benar anak-anakku semuanya? Baik, anak kreatif semuanya, kita lanjutkan tentang membandingkan pecahan berdasarkan daerah arsiran. Nah, kalau tadi pecahannya hanya satu, kita juga mengarsirnya hanya satu pecahan tersebut. Bagaimana kalau sekarang pecahannya dua? Mana yang lebih besar atau yang lebih kecil atau sama seperti senilai pada pelajaran kemarin? Sekarang Bu Guru memiliki angka 2/5 dibanding 4/5. Cara pertama adalah penyebutnya kita lihat sama. Berapa tadi? 5. Berarti kita buat kotak-kotak sebanyak 5. Yang 4/5 juga kita buat kotak 5 kotak. Nah, untuk 2/5 yang diarsir 2 kotak saja warna merah. Yang 4/5 yang diarsir 4 kotak. Bisa anak-anak lihat, yang 4/5 arsiran warna merahnya lebih banyak. Nah, karena daerah arsirannya lebih banyak, menunjukkan pecahannya itu lebih besar. Hebat semuanya. Nah, pertama, oke, lanjut. Yang kedua, ini pecahan 5/8 dibandingkan dengan 3/8. Langkah pertama tadi, yang kita buat berapa kotak? Iya, 8 kotak. Dari mana tadi 8 kotak? Dari penyebutnya angka 8. Bagus. Dari 8 kotak tadi, untuk menunjukkan 5/8 yang diberi arsir adalah 5 kotak. Sedangkan untuk 3/8 yang diberi arsir adalah 3 kotak. Nah, bisa anak-anak lihat semuanya? Kalau begitu, untuk 5/8 dengan 3/8 lebih besar yang 5/8. Hebat semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Dari 2 contoh tadi, dengan pecahan yang berpenyebut sama, dapat disimpulkan membandingkan pecahan berpenyebut sama dengan melihat pembilangnya. Jika pembilangnya besar, berarti pecahannya juga lebih besar. Baik, itu materi dengan penyebut sama. Nah, sekarang bagaimana jika pecahannya itu penyebutnya tidak sama? Tadi sama, sekarang tidak sama. Nah, Bu Guru memiliki pecahan 1/3 dengan 1/5. Kita masih menggunakan daerah arsiran ya anak-anak. Kita buat satu pecahan utuh. Itu sama panjang untuk 1/3 dan 1/5. Nah, satu pecahan utuh yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian. Sedangkan satu pecahan utuh yang kedua kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, sekarang yang diarsir masing-masing 1. Bisa anak-anak lihat, untuk 1/3 itu daerah arsirannya lebih panjang, lebih besar. Sedangkan untuk 1/5 daerah arsirannya lebih pendek. Nah, dapat disimpulkan di sini kalau 1/3 itu lebih besar nilai pecahannya dibanding dengan 1/5. Baik, untuk latihan, coba siapkan alat tulisnya. Ada pecahan 3/5 dengan 3/4. Oke, Bu Guru tunggu. Hasilnya sama tidak dengan punya Bu Guru? Iya. Seperti ini, saya yakin anak-anak sama semuanya. Untuk 3/5 itu yang diarsir ada 3 bagian. Sedangkan untuk 3/4 juga 3 bagian. Tapi bedanya tadi pembagian kotaknya. Bisa anak-anak lihat? Angka 3/4
lebih besar daerah arsiran hijaunya dibandingkan 3/5. Jadi bisa disimpulkan apa? Ayo. Seperti ini, 3/5 lebih besar dari 3/5 kurang dari 3/4. Latihan kedua. 2/4 dibanding 1/2. Nah, seperti ini? Iya, bagus. Kita lanjutkan. Anak-anak saya yakin sudah paham dan benar. Selanjutnya, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama tanpa arsiran gambar. Kenapa? Karena bagaimana kalau penyebutnya itu banyak? Apakah kita akan membuat kotak-kotak yang banyak? Jelas tidak. Caranya yaitu menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut di sini dengan mengalihkan sekawannya. Lihat 1/3 dan 1/4. Kawan 1/3 itu 4, sedangkan sekawan dari 1/4 itu 3. 1/3 bisa kita peroleh 4/12. Sedangkan yang 1/4 karena dikalikan sekawan 3 menjadi 3/12. Jadi di sini anak-anak bisa lihat 1/3 lebih besar dari 1/4. Cara yang kedua, dengan perkalian silang. Masih sama angkanya 1/3 dan 1/4. Kita kalikan, lihat. 1 dikalikan 4 dan 1 kalikan 3. Di sini kalikan silang itu adalah pembilang kalikan penyebut sekawannya, pembilang kalikan penyebut sekawannya. Bisa kita lihat hasilnya 4 dan 3. Berarti jelas 4 lebih besar dari 3. Kalau begitu 1/3 lebih besar dari 1/4. Latihan soal. Nah, Bu Guru punya 2 soal. Mari kita lihat. Nisa dan Wayan membaca buku yang sama. Nisa telah membaca isi buku 8/12 bagian. Sedangkan Wayan telah membaca isi buku sebanyak 3/5 bagian. Dari narasi tersebut, siapa yang lebih banyak membaca isi buku? Nah, anak-anak boleh mengerjakan dengan perkalian silang maupun menyamakan penyebut. Nah, untuk kali ini, Bu Guru ingin dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Yang pertama tadi, Nisa berapa bagian? Ya, 8/12 bagian. Sedangkan Wayan 3/5 bagian. 8/12 kalikan sekawannya 5 menjadi 4/60. Sedangkan Wayan 3/5 sekawan penyebutnya yang lain 12. Jadi 36 dan 60. Masih ingat materi di awal tadi? Jika penyebutnya sama, anak-anak tinggal melihat pembilangnya. Berarti 40/60 dibanding dengan 36/60 berapa? Iya, Nisa lebih banyak membaca buku dibandingkan Wayan. Bagaimana? Sudah jelas? Kita latihan soal selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada Marta dan Chandra memiliki tongkat yang sama panjang. Tongkat dicat agar lebih menarik. Marta telah mengecat tongkat sebanyak 3/8 bagian. Sedangkan Chandra telah mengecat sepanjang 3/7 bagian. Kira-kira siapa yang lebih banyak mengecat tongkatnya? Ya, Bu Guru akan membahas dengan cara yang kedua. Tadi cara yang kedua yaitu mengalihkan silang. Ya, Marta
3/8 bagian, Chandra 3/7 bagian. Bagaimana cara perkalian silangnya? Kita lihat 3 kali 7 dibanding dengan pembilangnya Chandra 3 kali 8. Hasilnya Martha 21, sedangkan Chandra 24. Kesimpulannya apa? Chandra lebih cepat menyelesaikan mengecat tongkat. Baik, sudah? Semoga anak-anak paham materi hari ini. Baik, itu tadi dari Bu Guru tentang materi pecahan. Anak-anak di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, selalu cuci tangan menggunakan sabun, dan jika terpaksa harus keluar rumah, gunakanlah masker. Nah, untuk belajar dengan menggunakan YouTube, tetap dampingi orang tua, minta ayah dan bunda untuk selalu mendampingi dalam belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan share Ruang Siar Guru agar anak-anak selalu mendapatkan ilmu dan dari guru-guru yang lain. Demikian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.